Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Faza, MPM 2016-11-0014. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai estimasi biaya ekonomi pengembangan pariwisata berbasis sungai di Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagian latar belakang. Latar belakang yang pertama adalah Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi di Pulau Kalimantan yang memiliki jumlah sungai terbanyak, yang terdapat 58 alur sungai di Kalimantan Selatan. Bagi masyarakat Banjar, terutama di Kalimantan Selatan, sungai memiliki nilai yang sangat tinggi dan memiliki fungsi sebagai fungsi ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi. Yang kedua, pemanfaatan sungai di Kalimantan Selatan itu merupakan pendorong perekonomian wilayah dengan mengembangkan salah satu sektor, yaitu sektor transportasi ataupun sektor pariwisata. Dan selanjutnya, pariwisata berbasis sungai atau pariwisata. Sebelum kita memasuki pariwisata berbasis sungai, kita akan membahas dulu pariwisata berbasis sumber daya alam di Kalimantan Selatan. Pariwisata berbasis sumber daya alam di Kalimantan Selatan itu terdapat tiga faktor atau tiga sektor yang memiliki dominasi di sana, yaitu pantai, sungai, dan pegunungan. Salah satu destinasi yang terkenal di Kalimantan Selatan selain sungai adalah pegunungan. Pegunungan yang terkenal di sana adalah Pegunungan Meratus terus itu. Yang terakhir, sungai di Kalimantan Selatan memiliki potensi dan peluang yang cukup besar untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata. Karena kenapa? Sungai memiliki fungsi dan nilai tersendiri bagi masyarakat Banjar, terutama di Kalimantan Selatan. Nah, selanjutnya, dalam tabel jumlah wisatawan yang berkunjung di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2011 sampai tahun 2016, terlihat bahwa pada setiap tahunnya jumlah kunjungan wisatawan di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami kenaikan. Rata-rata kenaikan di sekitar 7-8% untuk tahunnya. Dengan itu, akan tetapi 7-8% tersebut tidak termasuk dalam target pemerintah daerah. Selanjutnya kita akan masuk kepada slide pustaka terdahulu. Dalam pustaka terdahulu, saya menggunakan dua artikel rujukan sebagai jurnal pendukung dalam penelitian ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Landasan teori yang saya gunakan ada dua, yaitu yang pertama ada pariwisata sungai, yang kedua adalah transportasi sungai. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Rumusan masalah yang saya ungkapkan adalah pengembangan pariwisata berbasis sungai dihadapkan pada kenyataan penggunaan sungai di Kalimantan Selatan yang tidak diprioritaskan sebagai sektor pariwisata. Akan tetapi, tidak setiap sungai dapat dikembangkan menjadi sektor pariwisata akibat beberapa faktor, salah satunya faktor lingkungan. Dengan demikian, pengembangan pariwisata sungai berbasis sungai di Kalimantan Selatan menimbulkan dampak berupa timbulnya biaya ekonomi, serta tidak semua sungai dapat menjadi objek destinasi pariwisata. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang pertama, apakah sungai yang berada di Kalimantan Selatan dapat dikembangkan menjadi sektor pariwisata berbasis sungai. Yang kedua, berapa biaya yang diperlukan untuk mengembangkan pariwisata sungai di Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui berbagai dampak yang timbul akibat pengembangan pariwisata berbasis sungai dan menghitung besar biaya ekonomi yang terdiri dari berbagai macam biaya yang timbul akibat pariwisata berbasis sungai, serta
melihat apakah setiap sungai dapat menjadi objek wisata. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran yang saya gunakan yaitu bagaimana ekosistem sungai yang berada di Kalimantan Selatan itu mempengaruhi permintaan pariwisata sungai. Ketika ekosistem sungai dikelola dengan baik, maka permintaan akan pariwisata juga akan meningkat. Dengan tersebut, ketika permintaan pariwisatanya akan meningkat, tentu akan membuat pemerintah atau pihak pengembang di sini ingin mengembangkan pariwisata sungai tersebut. Tetapi dari pengembangan pariwisata sungai tersebut menimbulkan dua biaya. Yang pertama, biaya sosial yang diproksikan atau diwakilkan oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Yang kedua, biaya privat. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang saya gunakan. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode penelitian valuasi ekonomi sumber daya. Apa valuasi ekonomi sumber daya? Yaitu sebuah alat ekonomi atau economy tools yang menggunakan teknik penilaian tertentu untuk mengestimasi nilai mata uang dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan. Dalam upaya mengestimasi total biaya ekonomi yang ditimbul dari pengembangan pariwisata berbasis sungai di Kalimantan Selatan. Dalam penelitian ini menggunakan perhitungan yang tadi saya sebutkan, ada biaya private dan biaya sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian pertama dalam model penelitian. Model penelitian yang saya gunakan adalah persamaan. Yang pertama, persamaan pertama adalah biaya privat sama dengan quantity input dikali price input. Yang persamaan yang kedua, sigma dari total biaya private adalah quantity input 1 dikali price 1 ditambah dengan quantity input N dikali price N. Itu adalah persamaan yang kedua. Persamaan yang ketiga adalah sigma dari nilai manfaat transportasi yang sama dengan nilai retribusi ditambah nilai pajak dikali jumlah lalu lintas kapal. Persamaan yang pertama dan kedua itu untuk diproksikan menjadi biaya private. Persamaan yang ketiga itu untuk biaya sosial. Selanjutnya saya akan membahas tentang hasil perhitungan. Dalam hasil perhitungan terdapat ada dua komponen, yaitu biaya private dan biaya sosial. Biaya private adalah biaya yang dikeluarkan oleh pihak pengembang untuk melakukan suatu kegiatan. Sedangkan biaya sosial adalah biaya yang ditanggung oleh masyarakat akibat dari tindakan atau dampak dari kegiatan pengembangan tersebut. Nah, biaya yang dikeluarkan dalam biaya privat maupun biaya sosial itu akan ditanggung oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil biaya privat itu, total hasil biaya privat adalah 118 miliar 429.388 rupiah. Sedangkan untuk biaya sosial 15.288.143.183 rupiah. Sedangkan untuk total biaya ekonomi sebesar 15.354.229.572.568 rupiah. Selanjutnya saya akan membahas tentang pembahasan pengembangan pariwisata berbasis sungai di Kalimantan Selatan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.
Selain memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, pengembangan pariwisata berbasis sungai memberikan dampak terhadap sektor pariwisata maupun sektor transportasi. Yang selanjutnya, menurut Friedrich R. Cooper, terdapat beberapa faktor yang dapat diimplementasikan di sungai di Kalimantan Selatan. Salah satunya adalah faktor spasial, yang kedua faktor land use objective to river, dan faktor management. Dari ketiga faktor tersebut sebetulnya saling berkaitan antar faktor yang hasil akhirnya menentukan bahwa bagaimana sungai dapat digunakan sebagai pariwisata. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan tersebut atau berdasarkan faktor menurut Friedrich, bahwa tidak semua sungai yang ada di Kalimantan Selatan dapat menjadi destinasi pariwisata. Hal tersebut terdapat beberapa faktor yang tidak terpenuhi di beberapa sungai yang berada di Kalimantan Selatan. Salah satunya faktor spasial. Faktor spasial ini sangat penting karena memiliki persentase yang menurut saya ini lebih besar dari faktor-faktor yang lainnya. Selanjutnya, biaya privat yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi merupakan upaya pemerintah untuk mendorong sektor pariwisata, terutama pariwisata sungai. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Pemerintah menargetkan sekitar 10-15% per tahunnya untuk kenaikan jumlah wisatawan. Selanjutnya, biaya sosial. Biaya sosial dalam pengembangan pariwisata sungai di Kalimantan Selatan itu selain ditanggung oleh masyarakat, ternyata ditanggung juga oleh pemerintah. Biaya yang ditanggung oleh pemerintah salah satunya adalah biaya pembangunan jalur kereta api khusus dan retribusi dan pajak. Nah, sebetulnya biaya sosial ini merupakan cerminan dari kerugian atau keuntungan dari masyarakat ataupun pemerintah. Nah, berdasarkan estimasi total biaya ekonomi pengembangan pariwisata berbasis sungai di Kalimantan Selatan menunjukkan hasil yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat dalam pengembangan sektor pariwisata. Nah, selanjutnya saya akan membahas di slide terakhir tentang kesimpulan. Pengembangan pariwisata berbasis sungai dilakukan untuk meningkatkan jumlah wisatawan Nusantara maupun mancanegara di Kalimantan Selatan. Pariwisata berbasis sungai dapat dikunjungi oleh wisatawan sebanyak atau terdapat 2 objek, yaitu pasar terapung dan susur sungai. Pada penelitian ini, tujuan dan pertanyaan penelitian terjawab keseluruhannya. Selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan, baik biaya private maupun biaya sosial yang timbul dari kegiatan pengembangan pariwisata berbasis sungai, keseluruhan biaya yang ditanggung oleh pihak pengembang atau pemerintah ditujukan untuk menjamin keberlangsungan aktivitas pariwisata maupun ekonomi di sungai di Kalimantan Selatan. Hasil perhitungan tersebut mencerminkan kerugian maupun keuntungan bagi masyarakat maupun pemerintah. Penelitian ini belum sepenuhnya sempurna, maka diperlukan penelitian dan kebijakan selanjutnya yang lebih komprehensif untuk menyempurnakan penelitian ini dalam estimasi biaya ekonomi yang timbul dari pengembangan pariwisata berbasis sungai. Diharapkan ke depannya penelitian ini dimasukkan aspek penting yang lain seperti menghitung nilai ekonomi dari kualitas air sungai di Kalimantan Selatan. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekian.